Shalom jemaat Tuhan. Sekali lagi shalom. Shalom. Ada sukacita di sore hari ini. Ya, saya percaya jemaat Tuhan dimanapun kita berada, hadirat Tuhan tidak ada yang membatasi kita. Amin. Bapak Ibu semua yang ada di rumah, kita akan memulai ibadah kita. Biarlah siapkan hati kita dan biarlah Roh Kudus yang bekerja dalam ibadah kita di sore hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepada nama-Mu Tuhan Yesus, karena Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang perkasa dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, kami ada Tuhan sampai dengan saat ini, detik ini Tuhan. Semua karena kasih-Mu, semua karena kemurahan-Mu Tuhan, semua karena penyertaan-Mu dalam kehidupan kami Bapa. Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, hadirat-Mu tidak terbatas Bapa, tidak terbatas ruang dan waktu Tuhan. Biarlah Roh Kudus mengalir buat setiap jemaat Tuhan yang ada di setiap keluarga-keluarga. Biarlah hadirat Tuhan terus dan terus mengalir. Terima kasih Yesus. Biarlah ibadah kami di sore hari ini mau jadi hanya di dalam nama Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan dengan kuasa Roh Allah yang kudus. Haleluya.
dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalam hatiku Kau tahu, dan kasih-Mu tajam dalam jiwa. Di dalam
Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Amin. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan. Kami mau memuji, menaikkan pujian kami Bapa. Biarlah hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Allah Roh Kudus mengurapi kami. Sekalipun kami di rumah, tetapi Roh Kudus bekerja. Terima kasih Yesus. Yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Oke, shalom jemaat Tuhan. Shalom. Siap memuji nama Tuhan? Amin. Kau bekerja
Penuhi hatiku
Tuhan di dalam hati kita, dan biarlah Tuhan hadir di dalam hati kita, karena sesungguhnya tubuh kita adalah baitnya yang kudus. Bapak, terima kasih buat sore hari ini kami boleh beribadah kembali di bait-Mu, di rumah kami masing-masing. Kami percaya Tuhan hadir dalam ibadah di sore hari ini, Bapak. Terima kasih buat kehadiran-Mu. Kami boleh memuji dan meninggikan nama Tuhan, dan memang hanya Engkau saja yang layak dipuji dan ditinggikan, dan kami percaya Engkau bertahta di atas setiap pujian kami, Bapak. Terima kasih, Bapak. Kami rindu untuk tetap ada di hadirat Tuhan. Kami rindu untuk tetap memuji dan meninggikan nama Tuhan. Bahkan kami rindu untuk mendengarkan firman Tuhan di sore hari. Kami percaya firman-Mu adalah pribadi-Mu sendiri yang akan berkata-kata kepada kami dengan tuntunan kuasa Roh Kudus. Karena itu, Bapak, berfirmanlah kepada kami, besar kecil tua muda, Tuhan lawat semua satu persatu pribadi maupun keluarga. Terima kasih, Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk membaca, merenungkan, dan melakukan firman ini dalam hidup kami sehari-hari. Dalam nama Yesus yang siap dengan firman, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Bapak Ibu yang di rumah, shalom. Biarlah damai dan sukacita senantiasa ada dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, sore hari ini kita masih boleh hadir di dalam ibadah online bersama-sama dengan anak-anak muda di Jemaat GBI Rock Supiori yang terus bertumbuh dan terus Tuhan pakai, dan saya percaya mereka sadar akan panggilan mereka dalam kehidupan mereka, bahwa hari-hari ini Tuhan sedang memanggil dan memakai anak-anak muda untuk melayani Tuhan di dalam bait-Nya. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, pembacaan firman kita pada sore hari ini sesuai dengan tema terambil dari 2 Timotius pasal 2 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. 2 Timotius pasal 2 ayat pertama sampai ayat yang ke-7, dan kita akan membahas beberapa ayat untuk menjadi kekuatan bagi kita. Tema yang saya pilih di sore hari ini adalah panggilan Kristus bagi orang muda. Ya, karena ini berbicara tentang Timotius, maka saya kasih judul simpel, panggilan Kristus bagi orang muda. Amsal pasal 22 ayat yang ke-6 berkata bahwa didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang dari jalan itu. Anak-anak muda kita harus dididik menurut jalannya Tuhan. Ya. Karena bagaimana kita ketahui, orang muda adalah orang-orang yang energik, semangat, punya mimpi, ya, berapi-api, dan karena itu orang muda harus siap atau dipersiapkan untuk menerima segala sesuatu yang terbaik yang daripada Tuhan. Bahwa panggilan Tuhan dalam kehidupan setiap anak muda harusnya menjadi sesuatu yang penting hari-hari ini bagi mereka. Karena potensi anak muda jika diarahkan kepada jalan yang benar akan menjadi sebuah kekuatan dalam pelayanan. Ya, kita baca dalam firman Tuhan nanti bahwa bagaimana Paulus sebagai seorang bapak, ya, bapak rohani, membapai Timotius untuk dapat mengeluarkan semua potensi-potensinya yang baik, untuk menjadi seorang yang dipanggil di dalam waktu dan zamannya. Ya. Karena setiap masa, setiap waktu ada panggilan-panggilan Tuhan yang harus dilaksanakan oleh umat Tuhan sesuai dengan
zamannya. Seringkali kita melihat bahwa tadi saya katakan anak muda sukanya suka cita, happy, riang. Tetapi kalau nanti kita baca dalam firman Tuhan di sore hari ini, penderitaan yang kadang-kala membuat orang muda mundur itu justru menjadi sesuatu yang Tuhan mau keluarkan dari pemikiran orang muda, bahwa di saat mereka berjalan bersama-sama dengan Tuhan, sesungguhnya penderitaan yang mereka alami adalah merupakan bagian daripada didikan yang Tuhan buat dalam kehidupan mereka. Kita baca dulu 2 Timotius pasal 2 ayat 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Judul perikop pembacaan, panggilan untuk ikut menderita. Ayat yang ke-1 berkata, sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Ayat yang kelima, seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Dan ayat yang terakhir, ayat yang ke-7 berkata, perhatikanlah apa yang kukatakan, Tuhan akan memberikan kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Puji nama Tuhan bahwa Timotius sebagai seorang muda yang diangkat oleh Paulus sebagai anak rohaninya diberikan sebuah tanggung jawab untuk masuk dalam panggilan pelayanan. Bahkan panggilan pelayanan yang diberikan kepada Paulus, kepada Timotius adalah suatu panggilan pelayanan yang menurut Paulus sebagai panggilan pelayanan yang akan dijalani di dalam penderitaan. Tetapi hal ini bukan merupakan suatu yang berat jika Timotius mengerti akan panggilan pelayanan itu. Seringkali kita merasa berat di dalam suatu panggilan, berat dalam melakukan suatu pelayanan, karena kita tidak mau bersusah-susah atau tidak mau, di dalam bahasa di dalam Alkitab itu berkata menderita di dalam setiap proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan setiap anak-anak Tuhan. Mari belajar dari nasihat yang diberikan oleh Rasul Paulus kepada Timotius, bahwa dia harus menjadi seorang, ayat yang ke-1 mengatakan bahwa dia harus menjadi seorang yang kuat oleh karena kasih karunia Yesus Kristus. Menjadi seorang yang kuat bukan hanya sebatas fisik, tetapi lebih daripada itu harus memiliki sebuah keyakinan, keteguhan hati untuk dapat masuk di dalam panggilan Tuhan. Amsal pasal 24 ayat 10 berkata bahwa jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Ketika panggilan pelayanan itu datang kepada kita, ketika kita menjadi orang-orang yang tawar hati, maka kekuatan yang sesungguhnya Tuhan sudah siapkan, Tuhan sudah berikan kepada kita, itu menjadi kecil kekuatannya. Karena itu marilah kita membuka hati kita seperti yang dinasihatkan oleh Rasul Paulus kepada Timotius, agar dia menguatkan hatinya. Paulus menyampaikan ini sebagai bapak rohani kepada Timotius, karena panggilan kepada Timotius adalah untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, bukan Yahudi. Kalau Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, adik-adik pemuda baca kembali dalam Kisah Rasul pasal 7 sampai dengan pasal
ke-9 bagaimana panggilan pertobatan daripada Paulus, Tuhan Yesus sendiri dalam penglihatan ketika perjalanan ke Damsyik mengatakan kepada Ananias bahwa dia akan menjadi alat yang kupilih untuk memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa lain, dan dia akan menerima penderitaan sesuai dengan panggilan pelayanan yang dijalaninya. Karena itu situasi dan keadaan saat ini jangan membuat panggilan pelayanan kita menjadi lemah, ya. Situasi dan kondisi saat ini jangan membuat kita semakin kendor di dalam melayani Tuhan, tetapi biarlah roh kita terus menyala-nyala dalam Tuhan. Amin. Ada amin? Ya. Biarlah roh kita terus menyala-nyala dalam Tuhan. Corona sudah berjalan hampir 3 bulan, ya, secara nasional di Indonesia. Kita sudah masuk bulan ketiga, ya. Dan berita baiknya sampai saat ini belum ada vaksin, ya, belum ada vaksin. Itu berita baik buat kita, ya. Artinya Tuhan menginginkan buat kita untuk kita tetap, saya percaya ada maksud di balik itu semua, ya, bahwa Tuhan mau supaya kita merendahkan diri, kita mendekatkan diri kepada Tuhan, ya. Orang-orang yang berserah kepada Tuhan, orang-orang yang berharap kepada Tuhan, bukan hidup dengan mengandalkan vaksin, ya, bukan hidup dengan mengandalkan kebijakan daripada manusia, tetapi hidup mereka adalah mengandalkan Tuhan. Ada amin? Bapak Ibu kalau baca berita dengar mungkin 1-2 hari ke depan Presiden Amerika sudah buka lockdown dari Amerika, ya. Dia sudah membuka, ya. Presiden Trump berkata bahwa di rumah pun orang bisa mati, ya. Jadi berserah saja kepada Tuhan. Tuhan yang memberikan kepada kita kekuatan, Tuhan yang memberikan kepada kita tubuh, Tuhan juga pasti akan memberikan kita sistem imun, kekebalan dalam tubuh kita. Karena itu sekali lagi di tempat ini penderitaan-penderitaan yang kita alami di sekeliling kita, mari kita belajar untuk tetap teguh dalam Tuhan, tetap kuat dalam Tuhan, ya. Kita kembali memenuhi panggilan kita untuk melayani Tuhan, ya. Saya rindu sebenarnya gereja ini kembali kita berkumpul, kita bersekutu untuk sama-sama berdiri meninggikan nama Tuhan di dalam bait-Nya. Karena hari-hari ini ketika ibadah-ibadah sedang giat dilakukan di rumah-rumah, saya juga melihat mulai ada roh-roh perpecahan, roh-roh ketidaksehatian yang mulai ada di dalam setiap ibadah-ibadah yang ada dilakukan di tiap-tiap rumah, ya. Karena itu marilah kita terus berdoa bersama-sama, kita percaya kepada Tuhan. Tuhan memberikan kekuatan kepada kita sehingga kita dapat kembali bersekutu bersama-sama di tempat ini. Rancangan Tuhan bagi kita sesungguhnya adalah rancangan yang penuh damai sejahtera dan sukacita, ya. Tuhan mereka-reka yang baik dalam kehidupan kita, sementara si iblis mereka-reka hal yang jahat dalam kehidupan kita, ya. Karena itu belajar dari firman Tuhan di sore hari ini, dan kita ada di dalam musim yang kedua. Bagaimana kita punya strategi untuk dapat menghasilkan pemuda-pemuda yang dipakai Tuhan luar biasa di masanya ke depan. Tentunya kita harus menyiapkan ini semua dengan baik, dan butuh Roh Kudus yang mampu menolong dan menguatkan kita semua sehingga semua pelayanan ini bisa berjalan dengan baik. Iblis tahu bahwa Tuhan mau mengembalikan semua orang-orang muda menjadi anak-anak Allah, atau menjadi anak-anak terang. Maka iblis tidak tinggal diam, dan dia juga bekerja untuk menarik banyak orang, membuat perpecahan, mengembuskan hal-hal perselisihan untuk menjauhkan anak-anak Tuhan daripada dirinya. Nah itu mari kita sadar akan kodrat ilahi kita, karena sesungguhnya panggilan kita sebagai anak-anak terang, ya. Di hari ini, ya, tanggal 26 April 2020, kita secara khusus di Supiori bersyukur karena ini bertepatan dengan Hari HUT PI, ya. HUT PI di Kabupaten Supiori sudah 112 tahun.
Injil masuk di Supiori. Apakah kita masih hidup sebagai anak-anak gelap, ataukah kita sudah menjadi anak-anak terang yang hidup untuk memenuhi panggilan pelayanan kita dalam hidup berjemaat, hidup bermasyarakat, dimanapun Tuhan membawa kita. Efesus pasal 5 ayat yang ke-8 berkata bahwa memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Memang kita dulu hidup di dalam kedagingan kita, hidup di dalam dosa, hidup dalam kesalahan, hidup di dalam kutuk. Tapi ketika kita menerima Yesus, kita sungguh-sungguh bertobat, kita mau berbalik kepada Dia, maka kita sesungguhnya sudah menjadi anak-anak terang. Roma 6 ayat 17 juga berkata bahwa tetapi syukur kepada Allah, dahulu kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah menaati pengajaran yang telah diteruskan kepada kamu. Karena itu anak-anak muda, mari hiduplah sebagai anak-anak terang. Jangan hidup sebagai anak-anak kegelapan. Hidup sebagai anak-anak terang artinya kita hidup di dalam terang Tuhan. Kita menjadi garam dan terang dunia dimanapun kita berada. Paulus mengharapkan agar Timotius kuat seperti dirinya. Kunci daripada kekuatan Paulus adalah kasih karunia Tuhan Yesus, sehingga ia dipanggil Tuhan untuk memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa lain. Sejak saat itu Paulus dipenuhi oleh Roh Kudus. Ini yang saya katakan bahwa Paulus menasihati kepada Timotius bahwa dia harus pergi untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Dia harus pergi untuk menjadi berkat buat banyak orang yang mungkin tidak sesuku, tidak sebangsa, tidak sedaerah. Dia harus menjadi berkat buat semua orang di sana. Pesannya hanya satu, dia harus pergi dengan suatu keyakinan teguh bahwa kasih karunia Allah turun atas dia dan menyertai dia dalam perjalanan kehidupannya. Dan ketika dia bertobat sungguh-sungguh dan penuh oleh Roh Kudus, maka dia akan berjalan di dalam tuntunan Roh Kudus dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Belajar dari Paulus di dalam Kisah Rasul pasal 9 ayat yang ke-15 ataupun Kisah Rasul pasal 13 ayat yang ke-3 sampai ayat yang ke-4 berkata bahwa oleh karena disuruh Roh Kudus, Barnabas dan Saulus berangkat ke Seleukia, dan dari situ mereka berlayar ke Siprus. Hanya dengan pertolongan Roh Kudus, hanya dengan bimbingan Roh Kudus, maka mereka akan memenuhi panggilan pelayanannya dengan baik. Sekali lagi saya mau sampaikan buat anak-anak muda dan jemaat sekalian bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Kita adalah anak-anak Allah. Dan Alkitab berkata bahwa kita bukan anak gampang. Anak Allah harus mau untuk menerima didikan, harus mau untuk menerima ajaran daripada Tuhan. Ibrani pasal 12 ayat 7 sampai 8. Mungkin bisa dibantu. Ibrani pasal 12 ayat 7 sampai dengan ke-8 dikatakan bahwa jikalau kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Seorang anak harus mau untuk menerima didikan dan ganjaran, harus mau untuk dibentuk, harus mau untuk dididik, harus mau untuk ditegur. Firman Tuhan bukan hanya untuk memotivasi, tetapi firman Tuhan itu juga ada didikan untuk meluruskan, untuk memperbaiki yang salah. Ya, karena itu untuk mendapatkan status sebagai anak Allah, ya, di dalam kitab Ibrani dikatakan bahwa kita harus mampu, harus mau untuk menderita,
dan kita juga harus mau untuk menerima ganjalan yang daripada Tuhan. Ya. Firman Tuhan berkata bahwa ya, siapa ku kasihi ia ku tegur, siapa ku sayang ia ku didik. Karena itu terimalah semua didikan, terimalah semua teguran, karena dengan itu maka sesungguhnya engkau adalah anak-anak Allah, bukan anak-anak gampang. Ini Alkitab yang berkata seperti itu. Ya. Sekali lagi, sebagai anak, kita bukan anak gampang, dan panggilan kita adalah untuk memberitakan Injil, baik atau tidak baik keadaannya. Ya. Dimanapun kita, ya, hari ini kita dijadwalkan siap untuk melayani, kita penuhi panggilan pelayanan kita, tetap sukacita, tetap damai sejahtera, ya, tetap datang untuk melakukan itu, karena nanti Roh Kudus yang akan membuka kita. Ya. Saya percaya, ya, pada saat video ini direkam, ya, ini sudah jam 10 malam, tapi saya lihat kita tetap semangat, tetap sukacita, latihan terus, karena memang Tuhan ingin supaya bukan hanya suara kita yang diperbaiki atau suara kita diatur, tapi sesungguhnya hati kita juga yang mau Tuhan bentuk dan Tuhan atur untuk kita menjadi lebih baik lagi ke depan. Ya. Karena itu terus beritakan Injil. Ya. Tepatan dengan momen 112 tahun pelayanan Injil di Supiori, kita yang ada di Supiori, Gereja GBI Supiori harus terus memberitakan Injil kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Ya. Kita memberitakan Injil dengan apa yang ada pada kita, ya. Dengan hidup kita menjadi dampak buat lingkungan yang ada di sekeliling kita. Kembali kepada pembacaan firman Tuhan dari 2 Timotius pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Apa yang harus dilakukan untuk bisa memenuhi panggilan pelayanan kita? Hanya 2 hal yang ada di ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Yang pertama, jadilah kuat. Ya, jadilah kuat. Seperti seorang prajurit, olahragawan dan petani yang diilustrasikan dalam pembicaraan ini. Jadilah kuat. Ya, kuatkan dan teguhkan hati kita. Tetap berdiri teguh di dalam Tuhan, penuhi panggilan pelayanan kita. Ya, sehingga kita bisa mampu untuk menjalani segala tantangan yang ada di depan kita dengan baik, ya. Bisa mengatur semua pelayanan ini dengan baik, ya. Bisa membuat strategi, bisa membangun sistem yang baik ke depan untuk pelayanan ini lebih baik lagi ke depan. Karena sesungguhnya Tuhan ingin agar pelayanan ini dapat lebih mempunyai dampak yang luas di sekeliling kita. Jadi yang pertama, jadilah kuat seperti seorang prajurit. Yang kedua, percayakanlah kepada orang yang dapat dipercaya. Ya. Di ayat yang kedua dikatakan bahwa percayakanlah kepada orang yang dapat dipercaya. Ya. Jadilah seperti Yusuf yang sekalipun di dalam penjara tetap mampu untuk menjaga kepercayaan yang diberikan kepadanya. Ya. Kita baca di dalam Kejadian pasal 39 ayat 21 sampai 23. Kejadian pasal 39 ayat 21 sampai 23. Demikian firman Tuhan. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf, dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ dialah yang mengurusnya. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakan kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Kepercayaan itu sesuatu barang mahal. Kepercayaan itu sesuatu yang sangat bernilai. Ya. Kepercayaan itu hanya, ya, kalau dalam keluarga hanya bisa diberikan oleh orang yang mempunyai hubungan yang sangat dekat, bukan hanya secara fisik lahiriah saja.
Tetapi ketika orang itu hidup di dalam Tuhan seperti Yusuf, mempunyai sesuatu yang dapat diandalkan, maka firman Tuhan di sini berkata bahwa dia mendapatkan kepercayaan daripada kepala penjara secara tidak langsung. Dia menjadi anak rohani bagi kepala penjara, dan kepala penjara itu menjadi bapak rohani bagi dia. Dan seorang bapak rohani yang baik itu tidak mencampuri segala yang dipercayakan kepadanya. Di dalam pelayanan ini juga saya rindu seperti itu. Ketika ada hubungan yang baik, ada komunikasi yang baik, maka ada kepercayaan, ada sesuatu yang bisa untuk terus dibagikan dan dipercaya, dapat memberikan dampak dan hasil yang lebih luar biasa lagi. Karena itu, mari anak-anak muda, pesan firman Tuhan buat kita semua di sore hari ini yang pertama adalah kuatkan dan teguhkan hati kita. Dan yang kedua, belajarlah untuk bisa menjadi orang yang dipercaya. Belajarlah untuk menjadi orang yang bisa dipercayai. Di dalam 2 Timotius ini berkata bahwa engkau harus bisa dipercayai. Apa yang telah engkau dengarkan daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai. Selagi muda, terus tuntut dan terus harapkan untuk mendapatkan banyak nasihat, banyak pendidikan supaya engkau bisa menjadi orang-orang yang berhasil dan bisa menjadi orang-orang yang hidup dalam panggilan Kristus untuk masa yang akan datang. Saat ini tempat kita, mungkin jemaat kita masih sedikit, ruang kerja kita juga atau gedung gereja kita juga ukurannya tidak terlalu besar, tidak terlalu luas. Tetapi 10, 20, 30 tahun ke depan, saya percaya kalau engkau mengikuti proses tahapan yang ada saat ini, pasti engkau akan menjadi seorang yang memenuhi panggilan pelayanan dengan sangat luar biasa di dalam penyertaan Tuhan. Karena itu sekali lagi, jadilah kuat, jadilah orang yang dapat dipercayai, sehingga panggilan pelayanan ini bisa berjalan dengan baik. Bagaimana caranya agar bisa menjadi orang yang kuat dan dapat dipercayai? Ada 5 hal yang mungkin saya bagi daripada kesaksian Rasul Paulus. Yang pertama adalah bertobat. Bertobat sungguh-sungguh kepada Tuhan dan hasilkanlah buah daripada pertobatan. Yang kedua, hidup baru dengan Roh Kudus. Hidup baru dengan Roh Kudus sehingga engkau bisa mengerti apa kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Yang ketiga, terimalah tumpangan tangan dari Bapa rohani. Paulus setiap kali dalam pelayanannya dia selalu menumpangkan tangan kepada anak rohaninya, sehingga dia mendapatkan berkat, mendapatkan nubuatan-nubuatan daripada Bapa rohaninya, sehingga dia terus masuk dalam rencana-rencana Tuhan yang dikerjakan ataupun disampaikan oleh Tuhan melalui Paulus untuk masa yang akan datang. Yang ketiga, dia terus melatih diri agar dapat tahan uji dan berhasil. Artinya setiap penderitaan-penderitaan yang dia alami, setiap situasi-situasi yang dia sedang geluti, dia terus melatih dirinya agar bisa menjadi lebih baik lagi di dalam pelayanannya, bahkan bisa berdampak lebih luas untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam pengajaran-pengajaran yang dibuat oleh Timotius sudah mulai membangun sistem. Kalau Bapak Ibu baca di dalam kitab Timotius pasal 1 dan 2 ini, Timotius 1 dan 2 ini, di sini sudah dilakukan pembagian tugas. Timotius sudah mulai melakukan pembagian tugas kepada diaken, pembagian tugas kepada penilik Injil, syarat-syarat untuk menjadi seorang pelayan. Misalnya diberikan syarat dia harus menjadi seorang suami dari satu istri, dia harus menjadi seorang bapak keluarga yang baik, dia harus seorang yang bukan baru bertobat. Itu syarat-syarat yang Tuhan berikan bagi
atau hikmat yang Tuhan berikan bagi Timotius untuk melakukan pelayanan yang lebih baik lagi ke depan. Ya. Karena itu masuklah dalam panggilan pelayanan yang lebih baik. Ya. Hiduplah di dalam suatu kerinduan, suatu keinginan untuk menggenapi semua rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Saya ada baca satu status yang bagus sekali kemarin pagi. Katakan dalam status itu, tragedi terbesar manusia bukanlah kematian, tetapi hilangnya tujuan kehidupan seseorang. Tragedi, suatu yang sedih. Tragedi kehidupan manusia bukanlah kematian, tetapi hidup tanpa tujuan. Hidup tanpa tujuan. Hidup bebas, hidup seenaknya, hidup tanpa kendali. Itu merupakan suatu tragedi dalam kehidupan, terutama buat kita anak-anak Tuhan yang sudah bertobat, sudah memilih untuk lahir baru dan sudah hidup dalam pertobatan. Sekali lagi, jemaat Tuhan tetap semangat. Kita tetap lakukan visi kita menjadi representasi kerajaan Allah di tempat ini. Kita tetap berusaha dan kita percaya bahwa Tuhan yang memampukan kita untuk selalu dapat berjalan di dalam setiap rancangan Tuhan dalam kehidupan kita. Pesan saya yang terakhir buat anak-anak muda, tetaplah kuat, berusaha untuk menjadi orang yang dapat dipercayai dimanapun kau berada, terutama mendapat kepercayaan daripada Tuhan untuk hidupmu di masa yang akan datang. Tuhan memberkati firman-Nya di sore hari ini. Firman Tuhan berkata, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Amin. Saya persilakan. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, mari kita berdoa untuk responi firman dan memberikan persembahan syukur kita di ibadah sore hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, terima kasih buat waktu ini kami boleh menyampaikan firman lagi di tengah-tengah ibadah di sore hari ini. Kami percaya bahwa kalau kami kuat untuk terus menyampaikan firman di sore hari ini, bahkan di dalam setiap ibadah, itu bukan karena kemampuan kami, tapi semata-mata karena kasih karunia, semata-mata karena kemurahan Tuhan dalam kami. Terima kasih Bapa, firman yang kami sampaikan di sore hari ini, kami berdoa biarlah Roh Kudus yang menerjemahkannya buat setiap orang yang mendengar. Biarlah apa yang ditabur di sore hari ini mendapat tempat dan itu bertumbuh dalam hati setiap umat Tuhan yang mendengarkan firman. Terima kasih Bapa. Kami akan memberikan persembahan di hari ini. Tuhan berkati setiap persembahan yang kami berikan. Seberapapun yang kami berikan, biarlah itu menyukakan dan menyenangkan hati Tuhan. Nah, biarlah persembahan ini dapat dipakai untuk menunjang pekerjaan dan pelayanan Tuhan di jemaat ini. Terima kasih Bapa. Kami siap untuk memberi dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus.
Yang siap memberi, sama-sama kita katakan amin. Sore hari ini, mari kita satukan hati, kita berdoa siapa untuk bangsa dan negara kita, juga untuk semua pergumulan yang sedang kita hadapi. Kita berdoa. Allah yang maha besar, Allah yang penuh dengan kasih setia dan kemurahan, kami mau berdoa di saat ini untuk pergumulan yang sedang kami hadapi dalam bangsa dan negara kami, bahkan sedang digumuli oleh seluruh bangsa-bangsa yang ada di dunia ini kait dengan pandemi virus corona. Bapa, kami butuh hikmat yang daripada Tuhan, kami butuh kemampuan yang daripada Tuhan untuk dapat mengerti dan dapat hidup di dalam Tuhan untuk melalui setiap kondisi dan keadaan ini ya Bapak. Kami tahu bahwa kekuatan kami hanya ada dalam Tuhan, dan iman percaya kami pun juga hanya di dalam anak Tuhan kami Yesus Kristus dan dengan bertolak kuasa Roh Kudus. Karena itu biarlah waktu Tuhan yang terbaik bagi seluruh kami di muka bumi ini, lebih kami yang ada di Indonesia, agar kami dapat menjalani hari-hari ini dengan tetap berada di dalam damai dan sukacita yang daripada Tuhan. Berdoa buat semua kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah dari pusat sampai ke daerah untuk menangani virus corona, bahkan semua krisis yang ditimbulkan, baik krisis ekonomi, sosial, krisis multidimensi yang terjadi ya Bapak. Satu yang kami minta daripadamu Tuhan, berikanlah perlindungan, berikanlah keamanan, biar semua orang boleh sabar di dalam menjalani penderitaan atau menjalani kesesakan ini ya Bapak. Kami percaya Tuhan bekerja lewat semua pemerintah, Tuhan bekerja melalui semua pihak yang berusaha untuk dapat mencegah, bahkan berusaha keras untuk menemukan vaksin untuk menyembuhkan corona ini ya Bapak. Bapak, berkatilah pemerintah kami dari pusat sampai di daerah, biarlah mereka diberikan hikmat dan kebijakan untuk dapat mengambil keputusan-keputusan yang benar, tepat, dan terbaik untuk rakyat di seluruh Indonesia. Terima kasih Bapak, semua yang sudah terpapar, ada sekitar 7 ribuan Bapak, kami berdoa di dalam nama Yesus
percaya bahwa kuasa-Mu juga tetap ada sampai dengan detik ini. Kami percaya bahwa mereka akan disembuhkan dengan cara Tuhan sendiri. Semua upaya yang dilakukan, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang sedang karantina mandiri, Tuhan berikan mereka kesembuhan dan kesehatan ya Bapak. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa buat semua tim yang sudah dibentuk, gugus tugas. Tuhan berkati mereka agar mereka terus memberikan perhatian, memberikan arahan yang terbaik bagi rakyat di negeri ini ya Bapak. Secara khusus kami yang ada di Papua dan Supiori, Tuhan kami berdoa biarlah kami juga dikuatkan dan dimampukan untuk dapat melihat semua situasi ini dengan hati yang bersandar dan berserah kepada Tuhan. Terima kasih Bapak. Pasien yang ada di Rumah Sakit Umum Biak, yang ada di karantina di Biak Timur, Tuhan Engkau juga berikan mereka kekuatan, kemampuan untuk tetap menjalani setiap proses ini dengan baik. Terima kasih Bapak. Berdoa secara khusus untuk hari ulang tahun Kabaran Injil di Supiori yang ke-112. Terima kasih buat Rasul Petrus Kaviar yang sudah Tuhan bawa dan Tuhan didik. Setelah itu Tuhan kembalikan untuk menjadi seorang guru, seorang penginjil bagi saudaranya di Supiori dan menjadi api Injil yang menyala sampai ke tanah Papua, dan kami pun mulai ada sampai dengan saat ini karena Kabaran Injil yang dilakukan 112 tahun lalu. Tuhan berkati Kabaran Injil di Supiori ini bahkan di seluruh tanah Papua, sehingga kami semua hidup sebagai orang-orang yang hidup di dalam terang, menjadi anak-anak terang, menjadi anak-anak yang senantiasa membawa dampak menjadi garam dan terang dunia kemanapun kami pergi. Terima kasih Bapak. Biarlah Tuhan Engkau menyatakan panggilan pelayanan-Mu bagi kami semua. Teristimewa berdoa, mengangkat tangan dan memberkati setiap anak-anak muda, setiap orang-orang muda yang ada di dalam jemaat ini. Tuhan berkati mereka semua. Biarlah roh Tuhan terus ada atas mereka. Biarlah hati mereka terus menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan itu terus ada atas mereka. Dan biarlah mereka juga mau belajar untuk menerima semua nasihat, semua didikan, semua arahan yang diberikan baik oleh orang-orang yang lebih tua, bahkan juga orang-orang yang Tuhan percayakan untuk dapat membantu mereka, menggembalakan mereka, dan untuk membawa mereka mengerti akan tujuan hidup mereka, bahwa mereka ada untuk memenuhi panggilan pelayanan, menabur jiwa-jiwa bagi Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami percaya bahwa pemuda di Supiori, pemuda yang ada di Papua juga Tuhan berkati untuk menjadi alat di dalam tangan. Terima kasih Bapak. Kami berdoa juga buat jemaat Geberong Supiori. Biarlah jemaat terus ada dalam kesehatan. Biarlah jemaat terus ada di dalam iman, pengharapan, dan kasih yang teguh kepada Tuhan. Dan kami terus saling mengasihi, saling mendoakan satu dengan yang lain, dan terus menjadi perwakilan kerajaan Allah yang hidup untuk meninggikan Tuhan, menyebarkan firman, dan membangun komunitas Mesiani dimanapun kami berada. Terima kasih Bapak. Terakhir kami berdoa buat anak-anak kami yang masih kecil, yang ada di rumah. Tuhan berkati mereka semua, sehingga mereka pun juga boleh hidup di dalam kebahagiaan dan menjadi anak yang takut akan Tuhan dan masa depannya sungguh di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Doa syafaat ini kami naikkan hanya di dalam satu nama yang berkuasa di bumi dan di surga, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan amin. Kita akhiri ibadah kita. Mari kita bangkit berdiri, Bapak Ibu yang di rumah.
Allah yang Maha Besar. Kami terus memuji dan meninggikan nama Tuhan. Ibadah kami di sore ini akan selesai, akan kami akhiri. Tapi kami percaya dimanapun kami berada, di rumah, di jalan, di mobil, kami terus beribadah, kami terus memuji dan meninggikan nama Tuhan. Karena Engkau besar dan Engkau saja yang layak kami tinggikan. Umat Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Berkat ini kami terima hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang sudah memberikan kepada kami kekuatan dan yang sudah mempercayakan kepada kami panggilan pelayanan ini. Dan berkat ini pun kami terima di dalam pertolongan kuasa Roh Kudus. Terima Tuhan yang sudah diberkati Tuhan. Marilah kita sama-sama katakan amin. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Shalom.